Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, kita bertemu kembali dan kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan hukum melihat perempuan atau hukum melihat lawan jenis. Sekarang kita masuk pada jenis pandangan yang kelima. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadi' allati yahtaju ilaiha أو يحتاج إليها من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة ومعالجة العلة لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها رواه مسلم. Syekh Abu Syuja' berkata, jenis pandangan yang kelima adalah memandang perempuan atau lawan jenis untuk keperluan pengobatan. Maka boleh melihat pada bagian-bagian tubuh yang diperlukan. Di antara bagian-bagian yang menjadi kebutuhan atau dibutuhkan tadi adalah memandang atau melihat wanita asing, wanita yang non-mahram, karena wanita tersebut butuh untuk dilakukan al-fasdu. Al-fasdu ini dilakukan pemeriksaan atau diagnosa. Kemudian atau dia butuh hijamah, dibekam. Begitu juga ketika wanita tersebut butuh untuk mu'alajatul illah, butuh untuk dilakukan pengobatan terhadap penyakitnya atau pengobatan terhadap luka misalnya. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihijamah, untuk dibekam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thaibah untuk membekam Ummu Salamah. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waliyakun dzalika bihadrati mahramin aw zawjin khasyatal khalwati thumma syurita dzalika alla takuna hunaka imra'atun tu'aliju wa kadza yushtaratu fi mu'alajatil mar'ati ar-rajula alla yakuna hunaka rajulun qalahu az-Zubairi war-Ruyani qala an-Nawawi wa huwa asahhu wa bihi قطع القاضي حسين والمتولي قال ولا يكون ذميا مع وجود مسلم. Nah, hendaklah apa yang disebutkan di atas, ya, melakukan pemeriksaan, diagnosa, bekam, kemudian pengobatan, semua itu dilakukan bihadrati mahram, dengan kehadiran mahram atau di hadapan mahram atau di hadapan suami, untuk menghindari terjadinya khalwat. Kemudian disyaratkan pula untuk melakukan hal tersebut yaitu ketika tidak ada wanita lain yang bisa mengobatinya atau yang bisa melakukan pengobatan. Kemudian wakadza yustaratu, disyaratkan pula ketika seorang perempuan mengobati laki-laki, ya. Jadi kalau laki-laki mengobati perempuan disyaratkan
tidak ada perempuan lain yang bisa mengobati atau melakukan pengobatan. Sebaliknya, ketika perempuan yang mengobati laki-laki, disyaratkan alla yakuna hunaka rajulun. Disyaratkan tidak ada laki-laki yang bisa melakukan pengobatan. Nah, ini disampaikan oleh Imam Az-Zubairi dan Imam Ar-Royani. Imam An-Nawawi mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang ashah, pendapat yang paling sahih. Dan pendapat ini pula yang diputuskan oleh Al-Qadhi Husain dan Al-Mutawalli. Nah, Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Mutawalli mengatakan begitu juga ketika masih ada laki-laki yang muslim, tidak boleh melakukan pengobatan atau pemeriksaan yang bisa membuka aurat kepada orang yang zimmi. Artinya tidak boleh berobat kepada seorang zimmi selama masih ada laki-laki yang muslim. Wa'lam anna aslal hajati kafin fin nazari ila al-wajhi wal yadaini wa fin nazari ila baqiyatil a'dha'i yu'tabaru ta'akkudal hajati wa fin nazari ila sawataini yu'tabaru mazida ta'akkudil hajati. Qala al-Ghazali وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة والله أعلم. Dan ketahuilah bahwasanya pada dasarnya kebutuhan itu tercukupi hanya dengan melihat bagian wajah dan telapak tangan. Ya, cukup dengan memeriksa wajah dan telapak tangan itu pada dasarnya sudah cukup. Nah, adapun melihat bagian tubuh yang lain itu dipandang sebagai keadaan yang lebih mendesak, ya. Artinya kebutuhannya lebih tinggi. Ya. Jadi ketika tidak cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan, maka dibolehkan melihat bagian tubuh yang lain. Begitu juga dengan melihat as-sawatain. As-sawatain ini kubul, kemaluan, dan dubur, anus. Itu juga dibolehkan, ya, ketika yu'tabaru mazida ta'akkudil hajati. Ya. Ketika kebutuhannya sudah lebih mendesak lagi, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan keadaan yang mendesak tadi, baik itu ta'akkudul hajah atau mazidu ta'akkudil hajah, itu di mana kebutuhan tadi, ya, ketika kebutuhan tersebut tidak menyebabkan hatkan lil muru'ah, melecehkan muru'ah atau mengurangi muru'ah. Jadi ketika kebutuhan untuk melihat aurat atau anggota tubuh yang lain selain wajah dan telapak tangan itu la yu'addu takashufu bi sababiha, jadi membuka bagian tersebut itu tidak dipandang sebagai hatkan lil muru'ah, tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak muru'ah. Artinya sewajarnya, ya, masih dipandang wajar. Wa yu'dzaru fil adati, dan dimaafkan menurut kebiasaan. Jadi mana yang butuh untuk dibuka, ya, untuk dilihat, ya itulah yang dibuka. Ya. Kalau yang diperiksa tangan, maka tidak boleh membuka seluruh bajunya, ya. Kecuali penyakit di tangan itu memang berkaitan dengan bagian tubuh yang lain pula. Ya, pada intinya tidak melebihi dari yang dibutuhkan. Dan menurut kondisi normal, pandangan yang normal, menurut kebiasaan,
yang membuka bagian tersebut itu masih bisa ditolerir atau dimaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.